Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Alvina Tikanuswa. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan mengenai pembelajaran mikrotik MTCNA teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi yang baru yaitu tentang about router OS. Nah, jadi di sini untuk about router OS-nya kita akan belajar mengenai router OS dan router board. Selain itu, kita akan belajar mengenai fiturnya, apa namanya, apa dan tipenya, apa serta arsitekturnya pada router board. Nah, yang pertama di sini kita akan bahas mengenai router OS. Nah, pada video sebelumnya kita telah bahas ya teman-teman bahwa mikrotik itu sendiri dibagi menjadi dua bentuk yaitu software dan hardware. Di sini kita bisa lihat pada slide sebelumnya. Nah, di mikrotik sendiri ini itu akan dibagi menjadi dua. Jadi menggunakan router OS berarti menggunakan software, dan sedangkan router board atau perangkat fisiknya itu kerasnya. Nah, di sini kita bisa kembali ke slide yang tadi. Jadi teman-teman sudah jelas bahwa mikrotik itu dibagi menjadi dua, mikrotik router OS dan mikrotik router board. Nah, untuk mikrotik router OS sendiri itu kenapa sih harus diinstal di PC untuk OS-nya? Karena ketika kita install di PC, kita dapat melakukan custom, teman-teman dapat di custom. Ini karena kan install di PC, misalnya prosesornya itu berbeda, hard disknya itu apa, dan lain sebagainya. Sedangkan router board itu tidak bisa custom, teman-teman. Nah, di sini untuk jelas produk apa mikrotik itu banyak sekali, teman-teman. Di sini kita akan coba, teman-teman akan search yaitu mikrotik 86 bit. Coba enter. Nah, di sini ada banyak sekali, teman-teman bisa pilih sendiri. Yang di sini misalnya ada mikrotik 686, misalnya mikrotik 86 bit yang aneh itu, lalu ada juga mikrotik 86 bit yang di Nara, ada juga yang Dogma, teman-teman. Kita akan coba cari Dogma. Di sini kalian masing-masing. Nah, di sini kita bisa lanjut ke router boardnya. Ini ya teman-teman. Nah, di sini ketika tadi itu mikrotik OS, kita lanjut untuk mikrotik boardnya. Ya teman-teman, di sini ada build hardware atau board, itu dibuat untuk menjelaskan sistem operasi router OS, teman-teman. Jadi router board itu mengarah ke perangkat fisiknya, teman-teman. Kita sudah tahu bahwa mikrotik itu banyak sekali fitur-fitur. Jadi segala fitur pada mikrotik itu bisa tersedia atau tergabung dalam satu perangkat saja, atau bisa juga menyangkut memiliki perangkat pecahannya, teman-teman. Jadi dapat dipecah ya teman-teman. Nah, jadi router board itu bisa digunakan menjalankan sistem routing OS-nya, teman-teman. Nah, di sini skala fitur itu bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat ditentukan khusus sesuai kategori ya teman-teman. Jadi ketika kalian ingin menggunakan itu lebih simpel, itu kalian dapat menggunakan memiliki router board ya teman-teman, karena di dalamnya sudah input ya teman-teman, sudah diinput ya OS-nya. Sedangkan untuk router OS itu ketika kalian memilih mikrotik router OS, maka kalian itu dapat customer. Jadi terdapat kurangnya dan kelebihan ya teman-teman. Kita bisa search untuk mikrotik yang perangkatnya terpisah. Untuk teman-teman bisa jadi tidak dalam satu perangkat, teman-teman. Di sini kita bisa search saja untuk perangkat pecahan kita. Kita bisa search wireless mikrotik. Nah, di sini teman-teman kalian dapat cari sendiri, jadi itu tidak berbayar. Nantinya tidak membebani
router. Jadi dipecah lagi dengan perangkat sendiri yang khusus sesuai kategorinya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya teman-teman pada video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai router OS fiturnya ya teman-teman. Jadi apa sih yang ada dalam router OS fiturnya itu? Apa saja? Jadi router OS-nya sendiri itu fitur tidak router OS ya teman-teman, tapi ada banyak di sini, ada wireless network, ada routing, ada rhythm, dan serta ada cost atau bandwidth manager, dan juga point to point tunneling dan user manager, ada juga tools dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Di antara fitur-fitur ini dapat tertanam pada satu perangkat atau bisa dipecah menjadi perangkat yang berfokus ya teman-teman. Dan perangkat atau bisa dipecah menjadi perangkat yang berfokus. Dan misalnya itu yang pertama Windows Mikrotik ya teman-teman, atau bisa dinamakan sebagai HP wireless dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu ada support network ya teman-teman, yaitu wireless atau nirkabel. Jika mikrotik itu tanpa kabel, jika nirkabel berarti menggunakan kabel. Ini virus ini dapat tertanam pada mikrotik pada yang ditentukan untuk indoor maupun outdoor. Nah, jika menggunakan wireless indoor itu kita bisa cari ya teman-teman, bisa search cup mikrotik teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman yang digunakan untuk indoor, sedangkan untuk core-nya itu ada dua teman-teman, ada point to point dan juga point untuk multi point. Nah, untuk point to point sendiri itu ada beberapa contoh, misalnya di sini SXTSKey enter. Nah, ini teman-teman, ini merupakan contoh dari outdoor wireless-nya. Lalu ada juga LHGAC. Nah, ini juga merupakan jenis dari wireless outdoor-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk point to multi point itu ada ini ya teman-teman, MacBook. Nah, ini merupakan contoh dari point to multi point ya teman-teman. Ada juga Omnitic. Nah, ini juga termasuk dari point to multi point pada wireless-nya. Nah, di sini untuk fitur selanjutnya itu ada routing teman-teman, ada RIP OPS, BGP dan lain sebagainya. Kita sudah tahu bahwa routing itu dapat diberi menjadi dua, bisa routing statik atau routing dinamik atau DHCP. Nah, untuk dinamik itu bisa disebut dengan OSPF dan lain sebagainya, dan juga wireless dan NAT ya teman-teman pada fully customized dan Linux basic. Nah, di sini firewall itu kita bisa bahas dulu ya teman-teman. Itu fitur yang dapat digunakan untuk misalnya memblokir website atau mengatasi serangan internal dari fully dan lain sebagainya. Sedangkan untuk NAT itu untuk mentranslate IP ya teman-teman. Fitur selanjutnya yaitu cost atau bandwidth manajemen. Jadi ini untuk mengatur beberapa isi bandwidthnya dan lain sebagainya. Setelah itu ada point to point tunneling. Di sini ada PPTP, PPOPE. Di sini ada PPT, PPOE, SSTP, Open VPN. Nah, biasanya point to point tunneling ini biasanya digunakan untuk remote ya teman-teman, melalui SSA. Dari sini untuk fitur selanjutnya yaitu user manager. Di sini ada DHCP. Ini biasanya agar dapat IP-nya itu digunakan secara otomatis. Proxy, misalnya contohnya work proxy atau proxy ya teman-teman. DHCP atau proxy ini lalu ada hotspot atau radius dan lain sebagainya. Jika hotspot itu misalnya ada client connect, itu dapat memberikan portal authentication atau user passwordnya teman-teman untuk radius. Dan lalu di sini ada juga tools bisa BWI, test tools, mapping dan
lain sebagainya. Jadi dapat digunakan untuk uji coba ya teman-teman. Untuk fiturnya kalian dapat, jika ingin lebih lengkapnya lagi, kalian bisa ke link di bawah ini. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai router board name tipenya dan arsitekturnya ya teman-teman. Dari sini untuk perangkat kategori nama pada perangkat router board mikrotik itu dibedakan berdasarkan teknik kategori teman-teman. Yang pertama itu berdasarkan simbol nama, lalu ada berdasarkan kata atau word, dan juga EXP naming ya teman-teman. Kita bahas untuk simbolnya. Lalu di sini simbol name itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama angka RE751, yang pertama itu RB dulu. RB itu menandakan bahwa router board ya teman-teman, sedangkan 7 itu artinya seri atau kelas routernya. Untuk angka 5 itu untuk jumlah portnya Ether, dan juga untuk angka 1 itu jumlah salt mini PCI nya itu wirelessnya ya teman-teman. Nah, sedangkan teman-teman biasanya ada Omnetic with XXT, LHG dan lain sebagainya. Lalu untuk router board yang name berdasarkan eksepsional itu pertama nama berdasarkan disesuaikan dengan satu pengembangannya ya teman-teman. Jadi namanya itu disesuaikan dengan tahun kapan dikeluarkannya, dan biasanya itu ada netnya lebih dari 9 port. Jadi ketika kalian menemukan mikrotik yang memiliki lebih dari 9 port, itu berarti menggunakan tipe namanya exceptional naming ya teman-teman. Exceptional yang teman-teman contohnya yaitu RB600, 800, 1000 dan sebagainya. Di sini kita bisa cari ya teman-teman, kita bisa ketik mikrotik RB600. Nah, di sini teman-teman kalian bisa cari sendiri. Lalu ada juga mikrotik RB200, enter seperti ini ya teman-teman, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, ketika kita akan lanjut mengenai router board tipenya teman-teman, kita akan bahas sedikit ya teman-teman, bahwa untuk biasanya itu dikembangkan itu belakangnya itu terdapat good day ini teman-teman di belakang mikrotik routernya. Di sini untuk RB itu telah kita ketahui yaitu router board seperti video sebelumnya di bawah. Di sini untuk angka 9 itu serinya itu atau kelas rootnya itu angka 5. Itu Ethernetnya ya teman-teman, atau partnya itu ada beberapa. Lalu untuk angka 2 itu wirelessnya ya teman-teman. Lalu untuk UI itu kode yang artinya adalah fitur buat biasanya itu di sini ada 2 tuh, atau itu bisa 5 AC atau lain sebagainya. Ada di sini ada TV station. Di sini kalian bisa cari sendiri ya teman-teman, kode-kode itu bisa cari di sini. Kita akan lanjut untuk arsitektur router boardnya. Jadi arsitektur antara router board dengan PC itu berbeda ya teman-teman. Jadi di sini untuk arsitektur keyboardnya itu ada banyak sekali, misalnya ada klip, ada tile, ada isi dan lain sebagainya. Untuk arsitektur itu dibedakan berdasarkan jenis kinerja prosesornya ya teman-teman. Lalu software untuk OS-nya, software atau OS-nya itu untuk setiap arsitektur itu beda. Jika kalian ingin tahu lebih lengkap lagi membacanya arsitektur buat kalian, dapat mengunjungi halaman website yang di bawah ini. Kalian bisa cari dan bisa baca-baca untuk informasi lebih lanjut. Nonton video saya, maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.